Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Bima. Tugas pertama ada di sini yaitu membuat kesimpulan mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Di sini Mada jelaskan sedikit disiplin positif mungkin sudah terbiasa oleh kita bagaimana menerapkan disiplin untuk kelas maupun sekolah, kemudian memotivasi perilaku anak-anak untuk berlaku baik, dan selanjutnya itu posisi kontrol restitusi. Sebagai seorang guru kita harus bisa mengontrol emosi terhadap anak-anak, bagaimana agar tidak melakukan hukuman atau kekerasan terhadap anak. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas. Bagaimana kita di dalam kelas menyepakati suatu kesepakatan bersama anak-anak, bukan guru yang membuat keyakinan atau kesepakatan, tapi antara guru dan siswa yang melakukan kesepakatan itu. Dan yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah bagaimana seorang guru menangani masalah itu. Ada tahapnya, ada 3, karena di sini namanya segitiga, berarti dia ada tahapannya. Yang pertama adalah guru harus menanyakan kepada siswa apa masalahnya, apa alasannya melakukan kesalahan. Kemudian bukan guru yang menyelesaikan, tapi siswa. Kita pancing siswa itu dengan beberapa pertanyaan. Setelah melakukan kesalahan, kira-kira kamu sadar nggak kamu sudah melanggar keyakinan yang sudah kita buat, seperti itu. Kemudian setelah kamu menyadari, bagaimana sikap kamu untuk tidak melakukannya lagi. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan pancingan untuk siswa, sehingga siswa sendiri yang membuat kesimpulan, membuat keyakinan untuk dirinya untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Saya harus menerapkan disiplin positif, memotivasi perilaku manusia. Kebetulan beberapa minggu ini setelah mengikuti calon guru penggerak, emosi itu sudah bisa dikontrol. Ketika emosi itu mau memuncak, tiba-tiba ingat lagi posisi sebagai calon guru penggerak yang sebagai contoh untuk teman-teman, meredam lagi emosinya. Kemudian untuk selanjutnya, budaya positif harus diterapkan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berpikir pada murid. Sebagai pendidik, guru juga harus maksimal dalam menerapkan budaya positif. Budaya positif itu semua pasti bisa diterapkan di sekolah bekerja, berpihak untuk kegiatan budaya positif. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan kerjasama. Di sini semua pihak guru harus bekerja sama bagaimana menerapkan disiplin di sekolah maupun di kelas. Tidak hanya jika budaya positif telah terwujud, maka murid akan bahagia secara lahir dan batin. Guru juga saling mendukung. Dan apa sih tujuannya? Berarti menanamkan motivasi pada diri murid supaya mereka dapat menjadi pribadi yang mereka inginkan tentunya. Di sini bagaimana kita mengarahkan anak-anak untuk menjadi lebih baik sesuai bakat minatnya. Seperti kita membuat kesepakatan di kelas, anak-anak tidak boleh keluar ketika jam belajar. Berarti kita sudah menerapkan di situ. Setidaknya kita sudah menerapkan disiplin ketika lagi belajar. Anak-anak tidak boleh keluar kelas. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nilai keyakinan yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, hindari hukuman dan pemberian penghargaan
jawab. Oke, untuk keyakinan sekolah atau untuk keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan nilai keyakinan. Jadi di sini guru yang mengarahkan atau memandu anak-anak untuk membuat keyakinan kelas itu, bukan guru yang buat, tapi guru bersama murid gitu. Keyakinan kelas mengandung susah, jadi gampang diingat oleh anak-anak. Jangan pakai tidak boleh makan di depan kelas atau makan di kantin seperti itu. Jadi tidak boleh makan di dalam, itu maksudnya. Dalam segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer. Jadi manajer sebagai mencari solusi. Kalau untuk manajer itu bagaimana dia mencarikan solusi, mengarahkan untuk mencarikan solusi siswa untuk kesalahannya. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap. Tadi tindakan, tanya alasannya dia, kenapa? Yang pertama tadi tanyakan dulu kenapa melakukan, kemudian yang kedua tanyakan alasannya kenapa sampai melakukan, dan yang ketiga itu untuk budaya positif. Di sini ada filosofi KHD, nilai guru penggerak, dan visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD. Oke, di sini adalah refleksi pemahaman setelah mempelajari budaya positif. Oke, perubahan apa di kelas maupun di sekolah? Setelah Anda mempelajari budaya positif, itu sudah menerapkan bagaimana menerapkan keyakinan kelas. Siswa itu sudah kurang untuk minta izin karena akan konsekuensinya mereka menghindari konsekuensi yang sudah dibuat. Kemudian kira-kira Bapak Ibu guru setelah membuat keyakinan kelas di kelasnya, apakah sudah merasakan perubahannya? Pengalaman apa yang Anda alami terkait penerapan budaya positif? Ketika membuat keyakinan kelas itu yaitu siswa suka telat masuk ketika dari kantin. Itu masalah yang pertama. Kemudian setelah menerapkan segitiga restriksi masuk kelas, kemudian menerapkan keyakinan kelas, jadi anak-anak ketika jam matematika lihat gurunya datang, mereka udah mulai masuk lebih cepat gitu. Tidak banyak lagi yang telat seperti sebelumnya. Kontrol posisi mana yang paling sering Anda pakai, bagaimana perasaan?
dipahami, kemudian mungkin nanti bisa diterapkan ketika berada di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Demikian, assalamualaikum. Di sini untuk menangani masalah itu kita mempunyai 3 langkah. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Validasi yang pertama tadi menstabilkan masalah, itu kita menanyakan dulu kepada siswa kenapa melakukan kesalahan, apa alasannya. Kemudian validasi keyakinan kelas mana, keyakinan sekolah yang mana, kesepakatan sekolah mana yang sudah dia langgar, itu memvalidasi. Kemudian untuk keyakinan itu meminta dia untuk pengakuan, diminta untuk mengaku dan menerima. Dan yang pertama dan terakhir adalah membuat keyakinan. Ini kasus yang pertama. Ini kasus siswa yang telah masuk kelas ketika jam istirahat. Tapi menyadari ya kesalahannya. Jadi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyadari kesalahan itu dan tidak melakukannya lagi. Kita coba ceritakan alasan kenapa sampai Rizka boleh masuk kelas. Karena dia sering masuk kelas, kenapa? Jangan langsung menghukum.